Bismillahirrahmanirrahim. Maka belajar menuntut ilmu itu lebih utama min ayyusalliya, daripada dia melakukan sholat alfa rakaatin, 1000 rakaat yang dia lakukan daripada sholat sunnahnya, tatawwu'an, yaitu daripada sholat sunnahnya. Jadi ibu dapat ilmu hasil belajar satu bab. Jadi siapa orang yang belajar ilmu satu bab, dia belajar satu bab, dia belajar, atau setengah bab, atau seperempat bab dia belajar, lalu dia amalkan. Aulah, atau dia tidak amalkan itu ilmu yang dia sudah dapat, itu kata Nabi dia tetap masih lebih baik ketimbang orang yang sholat sunnah 1000 rakaat, masih lebih baik. Makanya pantas kalau kita dituntut untuk menuntut ilmu itu minal mahdi ilal lahdi, dari ayunan, buaya, kasih sayang, terus sampai kita menuju ke liang lahat. Tuntut ilmu, jangan pernah puas dengan ilmu yang kita punya. Jangan pernah kita merasa puas dengan pengetahuan yang kita miliki. Sesungguhnya di atas ilmu masih ada ilmu lagi. Dan yang kedua, jangan pernah sombong dengan ilmu yang kita punya, karena sesungguhnya kita tidak akan memiliki ilmu tanpa pengetahuan yang Allah berikan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, kecuali apa yang telah Allah beritahu kepada kita. Illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ini satu nasihat buat kita, bahwa di atas ilmu masih ada ilmu lagi. Masih ada ilmu yang harus terus kita pelajari, ada ilmu yang harus kita kejar. Kita pintar di bidang umum, belum tentu kita pintar di bidang agama. Kita mengerti di ilmu ini, kita belum tentu mengerti di bidang ilmu yang lainnya. Maka terus cari ilmu, terus kejar, sampai nanti kita menuju liang lahat. Maka jangan pernah menyerah dan jangan pernah berhenti untuk menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu adalah sebuah kewajiban bagi seorang muslim. Tuntutlah ilmu sekuat jiwa raga kita. Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wal muslimat. Ini kewajiban orang mukmin yang beriman, yang bertakwa kepada Allah untuk terus menuntut ilmu. Minum aja Pak, minum pakai ilmu. Minum pakai ilmu. Satu, ilmunya minum itu cara memegangnya aja tangan kanan. Banyak orang yang sudah sekolah, sudah lulus, sudah kuliah, minum pasti tangan kiri. Minumnya tangan kiri. Banyak tuh yang melakukan, padahal meminum dengan tangan kiri itu adalah kebiasaan syaitan. Makan minum tangan kiri itu kebiasaan syaitan. Kebiasaan Nabi Muhammad adalah makan minumnya dengan tangan kanan. Begitu kita pegang tangan kanan, kita angkat baca bismillah. Begitu air sampai di mulut, bismillah. Cara minumnya pun kata Nabi perlahan. Kalau ibarat orang minum kopi itu diseruput, bukan yang langsung. Itu akan menyebabkan sesak pada napasmu, sesak pada lambungmu, dan merusak jantungmu, membuat lemah jantung.
kalau kita minumnya tidak ala Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholat pun begitu, pakai ilmu. Apalagi sholat 5 waktu pakai ilmu, makan aja minum saja pakai ilmu, ngajak aja pakai ilmu, sholat pakai ilmu, takbir Allah, tangannya ke depan bukan begini, laki-laki Allah, ininya jempol Allah, ininya di belakang kuping, direnggangkan sedikit Allahu Akbar, barnya di perut, bukan Allahu Akbar, Allahu Akbar, barnya sudah di perut. Itu aja pakai ilmu, apalagi yang lain-lainnya. Perkara di dunia ini, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man arada Allah fa'alaihi bil ilmi. Kita pengen menguasai dunia pakai ilmu. Kita pengen menguasai akhirat pakai ilmu. Kita pengen menguasai dua-duanya, itu pun pakai ilmu. Karena semuanya ada pengetahuannya. Maka orang yang menuntut ilmu itu mau diamalkan atau tidak itu ilmu diamalkan, kata Nabi masih lebih baik daripada dia sholat sunnah 1000 rakaat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man zara 'aliman faka'annama zarani wa man safaha 'aliman faka'annama safahani wa man jalasa 'aliman faka'annama jalasani fid dunya wa man jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamati. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man zara, barang siapa yang berziarah aliman, kepada seorang alim. Jadi kalau ada yang ngomong ziarah kubur bid'ah, nggak ada dalilnya. Kita lagi krisis moral ini sebenarnya. Ulama-ulama aswaja lagi dihina, dicaci, dimaki oleh mereka saudara kita yang dari kalangan Wahabi. Selalu saja bikin resah, ya. Kata Nabi, man zara 'aliman, barang siapa yang berziarah kepada seorang alim, faka'annama, maka seakan-akan zarani, dia ziarah kepadaku, seakan-akan dia ziarah kepadaku. Ada lagi yang menghina pangeran di Ponorogo. Pangeran di Ponorogo apa dibilang, pakai sorbannya salah seperti orang Hindu. Allahu Akbar, ya Karim. Pakai sorbannya seperti pakai sorbet. Ya Allah, ya Rabbi. Ini pahlawan kita, pejuang Islam. Kok pejuang Islam dicaci sama orang yang katanya beragama Islam? Janganlah. Gak baik kayak begitu. Jadi akhirnya merusak tali persaudaraan. Kamu paham dengan pemahamanmu, dia paham dengan pemahamannya, tapi tolong jangan membenarkan pahammu, menyalahkan paham orang. Kamu merendahkan ilmu orang, kamu sendiri membanggakan ilmumu. Jangan. Di atas ilmu masih ada ilmu lagi. Lebih baik kalau memang kita tidak tahu, lebih baik dia cari tahu dengan jalan banyak menuntut ilmu, gitu aja. Kok taklid saya bilang bid'ah ya? Kenapa ya? Kok coba saya cari tahu deh. Sebenarnya bid'ah apa enggak sih? Kan gitu. Ini selalu dibilang bid'ah. Padahal di dalamnya kita baca Yasin, pikir taklid.
dia itu cuma satu, karena nggak pernah dilakuin Nabi. Hidup berdasar Quran dan hadis. Kita tidak akan dapat memahami Quran, tidak dapat memahami hadis tanpa adanya guru. Itu aja kita pikirkan. Saya berdasarkan Quran dan hadis. Kita itu Quran dan hadis tidak bisa kita lepas. Tapi kita berdasarkan Quran dan hadis, ijma, qiyas, ini harus diikuti. Nggak bisa kalau cuma Quran hadis, ikutin juga dong ijma ulamanya, ijtihad para ahli ulama, qiyasnya, mantik, balagha, bayannya. Ininya yang kadang-kadang mereka sudah langsung menghajar, memvonis, menghina, mencaci. Giliran beliau ngadain acara diundang di Mesir, orang yang tidak terima, dia bilang apa radikal. Karena yang membuat orang marah karena pula perbuatan dia sendiri. Mereka juga tidak terima ketika seseorang yang dianggap sebagai guru, seseorang yang dianggap sebagai pemimpinnya dicaci, dimaki, lalu ada orang yang mengundangnya diusir, marah. Itu kan kesalahan perbuatanmu sendiri. Engkau boleh paham dengan pemahamanmu, tapi jangan mencaci maki pemahaman orang. Kata Nabi, man zara 'aliman faka'anna mazarani. Kata Nabi, barang siapa yang berziarah ke makam seorang alim, kepada seorang alim, maka seakan-akan dia ziarah kepadamu. Kenapa Pak? Karena al-ulama'u warasatul, karena ulama itu pewaris para nabi. Jadi seakan-akan dengan mencintai ulama kita mencintai nabi. Ketika kita ziarah ke makam para alim ulama, seakan-akan kita ini menziarahi makamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Nabi, seakan-akan zari, ya, dia ziarah kepadaku. Wa man safaha 'aliman, dan barang siapa yang bersalaman kepada orang alim, ini juga dicaci sama mereka. Salaman dengan mencium tangan guru dicaci, salaman dengan tangan guru dihina. Tidak ada pernah puasnya dia mencaci, memaki, menghina, merendahkan, meremehkan. Ya Allah, mau sampai kapan cara mengajarnya, cara menyampaikannya harus seperti itu? Emang dia siapa? Tangannya harus dicium. Ya Allah, itu guru itu sama juga dengan orang tua. Ini kata Nabi, wa man safaha 'aliman, barang siapa yang bersalaman kepada orang alim, faka'anna masafahani, maka seakan-akan dia bersalaman, berjabatan tangan kepadaku. Ketika kita ketemu dengan zuriat Nabi, Bapak ketemu Habib Jiddan, cium tangannya, kejar, raih. Karena ini zuriat Nabi. Yang kedua ulama, orang alim, kejar, cium tangannya, ambil barokahnya. Di mana ngambilnya? Di sini, bukan di sini. Andai kata nggak dapat ini, cuma dapat ini, itu udah alhamdulillah. Ketemu ke Syukron Makmur, ulama Jawa, Madura, Jawa Timur, ketemu tangan beliau, cium tangannya, bersalaman, lalu kau menciumnya, nanti ada barokahnya. Ayo cari. Kita ini tidak lebih baik dari mereka, baik dari segi ilmu, baik dari segi ibadah, baik dari segi yang lain, baik dalam segi hafalan Qur'annya, hadisnya, dalam segi apa lagi pengetahuannya, dalam segi apa lagi kepatuhan, ketundukannya. Ayolah, kita
kita coba saling menghargai, hormat, menghormati. Sikapi perbedaan dengan ilmu pengetahuan. Jangan membenarkan diri, repot. Ya. Terus kata Nabi, wa man jalasa 'aliman, dan barang siapa yang duduk aliman dengan orang-orang alim, faka'annama jalasani, maka seakan-akan dia duduk bersamaku. Misalnya masjid ini ngadain maulid, diundanglah para habaib, diundang para kiai. Bapak bukan dia mah. Para kiai, para habaib duduknya di sini, bapak di situ, bapak di situ. Itu sudah satu jajaran dengannya, sejajar duduk bersama mereka, maka seakan-akan kita sedang duduk bersama Rasulullah SAW. Kurang nikmat bagaimana? Apalagi kalau sudah ada zuriat Nabi. Ingat bapak, jangan sampai mulut kita ini mencaci zuriat Nabi. Jangan. Nasab Nabi itu dua. Satu dari nasab keturunan, dua dari nasab ilmu pengetahuan. Ulama-ulama yang akwal itu dari ilmu. Kalau para habaib itu dari nasabnya juriyah. Maka ini kedua-duanya wajib kita hormati, kita muliakan. Karena seakan-akan kita memuliakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka itu adalah pewaris para nabi. Maka ketika kita duduk, para alim ulama duduk di sini, kita duduk di situ, itu seakan-akan kata Nabi, jalasani, engkau duduk bersamaku. Enak gak? Enak gak? Rajinin ngaji deh, rajinin ngaji. Tapi kalau sudah ada caci maki, merendahkan, meremehkan, tinggalin. Tinggalin. Ustaz, ada habib yang suka caci maki orang, biarkan itu urusan dia. Kita disuruh mencintai keturunannya. Siapa yang mencintai keturunanku, maka dia mencintai aku. Siapa yang mencaci keturunanku, maka dia mencaciku. Pakai ilmu hakikat. Contoh, siapa yang dari kalangan dunia yang ceramahnya garang? Kita bilang ceramahnya keras. Bukan keras, tegas. Karena sulitnya mencari keadilan. Jadi tegas. Nah, ketegasan ini, orang yang hanya melihat sebatas ketegasan, dia anggap apa? Keras. Padahal tegas. Dan kita tidak boleh mencaci ketegasan atau kekerasan beliau di dalam menyampaikan dakwah. Apalagi ini durian Nabi, jangan dicaci. Saya pesan banget deh. Saya pesan banget, jangan pernah di mulut kita mencaci keturunan Nabi, karena secara hakikat kita sedang mencaci maki Nabi Muhammad SAW. Sama Pak, ketika anak kita dicaci, seakan-akan yang dicaci maki itu mencaci kita tidak? Itu aja gambarannya. Anak kita dicaci, dimaki, kita tahu, pasti kita marah. Kamu lahirin enggak, besarin enggak, kasih makan enggak, sekolahin enggak. Enak saja anak saya mencaci maki begitu saja. Kalaupun dia salah, engkau tidak berhak mencaci makinya. Biarkan aku yang mendidiknya. Maka serahkan saja. Kalau memang tidak bisa berbuat baik, keep serem, diam. Maka ini bilang, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada akhir, hendaknya dia berkata yang baik-baik. Kalau memang tidak bisa berkata yang baik, keep, diam. Diam deh. Biarin yang berbuat, yang ceramah keras dia, yang caci dia, yang menghina dia, saya diam. Jangan sampai saya mencaci durian Nabi, karena secara hakikatnya
berarti sama saja saya sedang menghinakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita terus takjil takrim kepada alim ulama. Jadi kata Nabi, wa man jalasa 'aliman, barang siapa yang duduk dengan orang-orang alim, maka annama jalasani, maka seakan-akan dia duduk bersamaku. Di mana? Di dunia, seakan-akan dia duduk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man jalasani di dunia, dan barang siapa yang duduk denganku di dunia, ajlastuhu ma'i yaumal qiyamati, maka aku akan mendudukkannya. Nah, ini beda nih. Siapa yang di dunianya dulu sering duduk bersama para alim ulama, seakan-akan dia duduk bersamaku. Di mana? Di dunia. Dan barang siapa yang duduk denganku di dunia, ajlastuhu ma'i, maka aku akan mendudukkan dia yaumal qiyamati, bersamaku pada hari kiamat. Jadi siapa yang duduk Bapak nih, kalau ada acara tabligh akbar, ya kan, biar kata itu ulama di atas panggung, kita di bawah, tetap, karena lingkarannya masih tempat menuntut ilmu masih satu majlis. Itu seakan-akan kita duduk bersama Nabi Muhammad waktu di dunia. Karena kita sering duduk dengan juriah-juriahnya Nabi, kita sering duduk kepada para alim ulama, walaupun mereka di panggung kita di bawah, seakan-akan kita duduk dengan Nabi Muhammad di dunia. Dan siapa yang duduk bersama Nabi Muhammad di dunia, maka kata Nabi Muhammad, aku akan dudukkan dia nanti pada hari kiamat bersamaku. Habib Munzir Al-Mustawa, ya, Habib Munzir, beliau adalah Habib Taufik, Pasuruan, Jawa Timur. Sebelum beliau pulang ke Allah, ada cerita yang indah yang Habib Munzir sampaikan ke Habib Taufik. Beliau ini wali, Habib Munzir ini wali. Di mana ketahuan kewaliannya? Ketika beliau telah pulang ke Allah, Habib Taufik tersadar, Masya Allah, berarti selama ini saya duduk dengan seorang wali. Di saat Habib Munzir itu bercerita, beliau menyimaknya. Apa ceritanya? Ceritanya dengan Habib Taufik bahwa beliau mimpi bertemu dengan Rasulullah SAW, dan Rasulullah dalam keadaan senyum. Lalu Habib Munzir bertanya, ya Rasulullah, mengapa engkau tersenyum? Ini awal ceritanya ketika Habib Munzir mengadakan pengajian di Monas. Waktu pagi hari yang diturunkan hujan lebat, langsung Habib Munzir dari panggung turun ke bawah. Ketika turun di bawah, beliau menyaksikan Rasulullah SAW dan dia berkata, ya Rasulullah, mengapa engkau tersenyum? Aku tersenyum melihat umatku yang berkumpul ribuan jutaan manusia memanggil dan menyebut-nyebut namaku. Terus, apalagi yang membuat engkau tersenyum ya Rasulullah? Apakah engkau bahagia dengan apa yang aku lakukan? Apakah engkau bahagia dengan apa yang mereka jamaah lakukan? Kata Rasulullah, aku bahagia dengan apa yang mereka lakukan, tapi ada yang membuat aku bahagia. Siapa ya Rasulullah? Habib Munzir pikir dirinya. Habib Munzir berpikir dirinya yang bakal disebut oleh Rasulullah. Ternyata yang disebut adalah siapa? Yang disebut itu adalah orang-orang yang memasang bendera dari tiang ke tiang. Habib Munzir langsung meneteskan air mata. Apa kata Habib Munzir? Kalau aku tahu dialah yang lebih mulia dipandang oleh Rasulullah, tadinya biar aku
saja yang menempelkan bendera-bendera itu. Aku yang memasangkan di bambu, lalu aku tancapkan dari tiang ke tiang satu demi satu. Ternyata dia lebih mulia ketimbang aku dan jamaah yang lainnya. Apa yang membuat kau bahagia? Lelahnya, capeknya, semua itu dia lakukan karena mahabbahnya, cintanya kepadaku. Itu dia, tukang masang bendera ternyata yang disebut oleh Rasul. Itu Habib Mudir cerita sama Habib Taufik. Bib, aneh, pada waktu itu mimpi berjumpa dengan Rasulullah. Aneh dialog, Bib. Begitu dialog sampai mentok bahasa. Kenapa ya Rasul? Apa yang membuat kau bahagia Rasulullah? Siapa yang membuat engkau bahagia ya Rasulullah? Itu kata Rasulullah apa? Yang membuat aku bahagia adalah bahwa mereka yang masang umbul-umbul, masang bendera, masang banner itu di mana-mana. Ya. Kita anggap hina tuh. Kita anggap mereka nggak ada peran, tapi sesungguhnya kata Rasulullah, peran mereka lebih besar, capeknya lebih capek ketimbang kalian. Sampai Habib Mudir bilang, kalau aneh tahu tuh kata Nabi yang masang umbul-umbul itu yang disebut Nabi, tadinya aku yang masang umbul-umbulnya. Habib Mudir itu sering berdialog dengan Rasulullah. Sering sekali. Habib Umar Al-Habib punya guru. Habib Mudir datang ke rumah gurunya. Tiba-tiba gurunya Habib Umar Al-Habib melihat Habib Mudir, langsung bilang, marhaban ya Rasulullah, marhaban ya Habibullah. Kata Habib Mudir, aku ini Mudir, aku Mudir, bukan Nabi. Marhaban ya Rasulullah, marhaban ya Rasulullah, marhaban ya Habibullah. Karena merasa gembira didatangi Rasulullah. Padahal kata Habib Mudir, aku ini Mudir, bukan Rasulullah. Tapi apa? Ternyata Habib Mudir selalu didampingi oleh Rasulullah di saat beliau menuju ke rumah gurunya Habib Umar. Kita udah sampai ke makom itu belum? Waduh, jauh dah. Kalau belum sampai makom itu jangan caci maki sama durian Nabi. Hati-hati. Itu sekelumit dari riwayat ceritanya durian Nabi Muhammad. Maka saya katakan kepada seluruh jamaah, mari ziarah, karena seakan-akan kita ziarah ke makam Rasulullah SAW. Terus apalagi, mari kita bersalaman kepada orang-orang alim, karena seakan-akan kita sedang berjabat tangan dengan Rasulullah SAW. Dan mari kita sama-sama duduk bersama orang-orang alim, karena seakan-akan kita duduk bersama Rasulullah di dunia. Nanti dari hasil duduk-duduknya kita dengan orang-orang alim, maka nanti Rasulullah lah yang akan mendudukkan diri kita pada hari kiamat. Di mana tempat yang pantas buat orang yang sering duduk bersama pewaris yaitu alim ulama. Itu dia. Banyakin mulai detik ini ziarah. Biarin kalau kita dikatain bid'ah, sesat, kafir, iyain aja. Karena tidak mungkin ulama-ulama yang pada ziarah itu menyesatkan kita. Enggak mungkin. Jadi tolong teruskan berziarah. Makam ibu, makam guru yang pernah mendidik kita, insya Allah. Siapa yang ingat dengan jasa ibu, bapaknya, ibu, gurunya, para alim ulama, dengan rangkaian ilmu yang disampaikannya, insya Allah nanti kita akan diingat oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Bab Bukhari fi fadilatil la ilaha illallah. Wa qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man qala kulla yawmin, barang siapa yang mengucapkan tiap harinya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'atan marratin, 100 kali,
siapa orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah setiap hari 100 kali, jaa, maka akan datang ia yaumal qiyamati, pada hari kiamat, wa wajhuhu kal badri, dan mukanya akan seperti cahaya bulan purnama. Allah dzikri wa'lam annahu la ilaha illallah. Langsung la ilaha illallah, la ilaha illallah 100 kali setiap hari. Kalau kita bacanya di dalam rumah, kata Rasulullah, siapa orang yang di dalamnya dibacakan kalimat la ilaha illallah, nanti dia akan bercahaya rumahnya pada hari kiamat. Andai kata ada bala bencana musibah, nanti rumah orang yang suka mengucapkan kalimat la ilaha illallah akan dijauhkan dari bala bencana yang akan menimpanya. Kejadian di mana? Rumah kakek-kakek yang gak kehantam lumpur. Daerah mana itu kemarin? Yang di Jawa. Semua orang kehantam satu rumah. Lumpur tidak nempel pada rumahnya, gitu tuh. Tuh gitu. Itu ditanya kakek-kakek itu amalan apa yang dibaca? Saya cuma baca apa? Cuma baca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan kalimat baca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Ternyata rumahnya dilindungi oleh Allah, dijauhkan dari bala bencana musibah serta bala bahaya. Maka selesai daripada sholat, sempetin waktu zikir la ilaha illallah, walaupun sambil ngaji. Mulut bapak boleh diam, kakinya sambil itu apa itu? Tasbih. Terus saja jalani. Kan ada yang canggih, begitu dicek udah 200. Cakep gak? Cakep, terus baca. Karena itu banyak manfaat dan banyaknya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu dzikri la ilaha illallah wa afdalu du'ai alhamdulillah. Kata Nabi, zikir yang paling utama dari segala zikir yaitu adalah la ilaha illallah, wa afdalu doa, dan doa yang paling afdal, doa yang paling utama ialah kalimat alhamdulillah. Karena alhamdulillah itu mewakili daripada yang lain-lainnya. Maka doa yang paling afdal itu adalah alhamdulillah. Dikasih apapun alhamdulillah. Jangan berselisih. Ketika Bapak menerima sesuatu, Bapak bilang terima kasih, baru alhamdulillah. Ini namanya berselisih. Harusnya, Pak, ini tadi saya masak sop iga, Ibu, saya masak sop iga, ini ada buat Ibu semangkok. Makasih ya Jeng, makasih ya Bu. Jangan, alhamdulillah, terima kasih ya Bu. Karena hakikatnya Allah yang menggerakkan hatinya, akalnya, dan tangannya. Mari kita sama-sama terus berzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya. Orang yang rajin berzikir, insya Allah akan diingat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Allah, ya Rabb.